Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana ini kabarnya hari ini? Apakah sudah bisa atau sudah mahir bagaimana penjumlahan, pengurangan, dan perkalian? Harapan Ustazah semoga kalian sudah bisa untuk melaksanakan atau mengerjakan latihan-latihan soal di rumah. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke subtema pertumbuhan hewan. Nah, di mana kalian sebelumnya pernah Ustazah jelaskan bahwa hewan itu berkembang biak atau meneruskan keturunan dengan dua cara, yaitu bertelur dan ada yang melahirkan. Setelah kalian membaca teks atau paragraf tentang Siti mempunyai kucing, itu sudah jelas bahwa kucing termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana hewan yang bertelur. Sekarang kita membahas tentang ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur itu akan dierami oleh ayam selama 21 hari yang kemudian akan menetas menjadi anak ayam. Nah, begitu di halaman 124. Sekarang lanjut ke bagaimana pertumbuhan kupu-kupu di halaman 125. Anak-anak, dalam pertumbuhan hewan itu memiliki istilah lain, yaitu daur hidup. Daur hidup itu sama dengan pertumbuhan istilahnya ya. Nah, di sini ada daur hidup kupu-kupu. Di mana yang kalian lihat pada gambar halaman 125 itu, kupu-kupu itu awalnya tidak dari kupu-kupu, Nak, tetapi dari ulat. Jadi ceritanya seperti ini. Ada kupu-kupu dewasa yang bertelur. Bertelurnya itu di atas daun. Kemudian telur itu menetas akan mengubah bentuk menjadi ulat. Nah, ulat itu nanti akan memakan dedaunan yang kemudian akan berubah bentuk lagi menjadi kepompong. Nah, itu gambarnya ada ya di halaman 125. Kemudian dari kepompong itu akan menjadi kupu-kupu. Nah, jadi anak-anak, mengapa kalian itu tidak boleh bermain ulat kemudian ulat itu nanti akan kalian bunuh atau sampai mati ya? Nah, ulat itu adalah fase di mana akan menjadi kupu-kupu, sehingga kalau ulatnya nanti kalian matikan atau kalian bunuh, nggak jadi kupu-kupu. Makanya nanti kupu-kupunya akan jumlahnya sedikit di dunia ini ya. Karena kupu-kupu itu sebenarnya dari ulat. Makanya daur hidup kupu-kupu itu adalah telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, seperti itu nyanyiannya. Nah, kemudian ini tahapan-tahapan telur, ulat, tahapan telur kupu-kupu, tahapan ulat, kepompong sama kupu-kupunya kalian kerjakan di map kalian. Itu tinggal membuat kalimat ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 131. Nah, ini di mana di sini ada daur hidupnya kata. Nah, kata itu berawal dari kata dewasa yang bertelur, kemudian berubah menjadi, ketika telurnya menetas, berubah menjadi berudu. Nah, berudu ini yang biasanya kalian lihat itu ada di sungai, selokan, yang kalian pikir itu ikan-ikan kecil, itu sebenarnya ada yang memang benar-benar ikan kecil, tapi ada juga itu yang berudu. Jadi berudu itu adalah kata yang masih istilahnya masih bayi. Bentuknya memang seperti ikan, seperti itu. Kemudian setelah selang beberapa minggu, berudu itu tadi mulai tumbuh kaki depan dan kaki belakang seperti gambar halaman 131 menjadi katak muda. Katak muda itu memiliki ekor kecil karena perubahan dari fase berudu.
Kemudian selang berapa minggu atau berapa bulan menjadi kata dewasa seperti yang biasa kalian lihat bentuknya kata itu. Jadi kata itu hidup di dua tempat. Yang pertama hidup di air dan hidup di darat. Maksudnya itu ketika kata itu bertelur, dia membutuhkan media air sampai telur itu menetas menjadi berudu dan katak muda. Ketika sudah menjadi katak muda, kata itu nanti akan keluar dari air, pergi ke darat untuk mencari makanan. Seperti itu anak-anak kurang lebihnya. Kemudian yuk kita lanjut ke halaman 136. Nah, ini. Di sini ada daur hidupnya nyamuk. Nah, nyamuk itu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sama nyamuk itu juga membutuhkan media air sebagai tempat untuk dia berkembang biak atau istilahnya dia menaruh telurnya. Kemudian dapat beberapa hari atau beberapa minggu, telurnya nyamuk itu menetas menjadi yang namanya jentik. Nah, jentik itu yang biasa kalian lihat biasanya ada di kamar mandinya kalian. Kalau sudah lama tidak dikuras atau airnya sudah mulai kotor, itu nanti akan ada jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk itu bentuknya seperti cacing yang kurus-kurus itu. Biasanya kalau orang Madura manggilnya itu laanteng, atau kalau misalnya orang Jawa itu bilangnya uget-uget. Itu adalah fase dari nyamuk yang masih muda atau bayinya nyamuk, yaitu jentik istilahnya ya. Kemudian dapat beberapa minggu akan menjadi pupa. Nah, ketika sudah menjadi pupa, dia bertumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa, kemudian keluar dari media air dan akhirnya nyamuk itu berkeliaran mencari makanan. Salah satu makanan nyamuk adalah menghisap darah manusia. Nah, kurang lebihnya seperti itu tentang daur hidupnya nyamuk. Nah, sekarang anak-anak, kalau misalnya kalian tidak hidup bersih atau istilahnya kalian biasa membuang sampah sembarangan atau rumah kalian atau kamar kalian itu kotor, itu akan menjadi sarang nyamuk. Nah, kalau menjadi sarang nyamuk, nanti kira-kira apa penyebab yang dapat disebabkan karena kamu digigit nyamuk itu? Salah satunya adalah demam berdarah. Ketika kamu digigit oleh nyamuk dengan nyamuk yang bernama Aedes aegypti, nanti kalian bisa sakit, yaitu sakit demam berdarah. Karena itu di halaman 139 kita harus membiasakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Itu dilihat gambar halaman 139. Ketika kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan, saran yang akan kamu sampaikan adalah apa kira-kira, Nak? Tolong buang sampah pada tempatnya. Nah, itu ada di map kalian. Bisa diisi ya, Nak ya. Bisa dituliskan. Kemudian di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah ini nih, kalau ada sisa air atau genangan air hujan, Ustazah kan tadi bilang nyamuk itu bertelur di air, apalagi di air-air genangan seperti cerita yang ada di depan rumah ini. Kalau misalnya banyak air genangan hujan, maka di situ akan bersarang nyamuk. Nah, kalau sudah banyak nyamuk, tiba-tiba akan ada nyamuk yang namanya Aedes aegypti menggigit kalian, terus nanti bisa sakit. Masuk rumah sakit, kan siapa yang mau sakit? Maka dari itu sarannya adalah membersihkan halaman rumah, baik di halaman rumah, seluruh isi rumah, di kamar, di ruang tamu, pokoknya semuanya harus bersih agar nyamuk tidak berkembang biak. Nah, mungkin itu saja dari Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.